Halo, tenangkan dirimu sebentar, karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita lindungi, namun jarang kita sadari telah merusak banyak hal dalam hidup kita. Itu adalah ego. Pernahkah kamu sudah cukup pintar, cukup mampu, cukup tahu, dan justru di titik itu hidup mulai berjalan tidak sesuai rencana. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sederhana tapi sangat tajam. Buku ini berjudul Ego is the Enemy karya Ryan Holiday. Buku ini tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh percaya diri. Ia hanya mengingatkan bahwa ego yang tidak terkendali sering menjadi awal dari kejatuhan. Ryan Holiday menjelaskan bahwa ego muncul ketika kita terlalu terikat pada gambaran tentang diri kita sendiri, tentang siapa kita pikir kita ini, dan bagaimana kita ingin dilihat orang lain. Masalahnya, ego membuat kita lebih sibuk melindungi citra daripada memperbaiki diri. Kita ingin terlihat berhasil sebelum banner-banner pantas berhasil. Kita ingin diakui sebelum siap diuji. Disinilah banyak orang gagal. Ego menolak belajar karena merasa sudah tahu. Ego menolak kritik karena merasa diserang. Ego menolak kesabaran karena ingin hasil instan. Buku ini juga menunjukkan bahwa dalam setiap fase hidup awal, tengah, dan puncak, ego selalu muncul dengan wajah yang berbeda. Di awal ego berkata, "Aku spesial." Di tengah ego berkata, "Aku pantas lebih." Dan di puncak ego berbisik, "Aku tidak bisa jatuh." Padahal, di setiap fase itulah ego paling berbahaya. Ryan Holiday juga menekankan bahwa ego sering menyamar sebagai ambisi. Kita merasa sedang berjuang demi mimpi besar, padahal sebenarnya kita sedang mengejar pengakuan. Ego membuat kita lebih peduli pada hasil yang terlihat daripada kualitas proses yang tidak disorot siapapun. Buku ini menjelaskan bahwa banyak kegagalan besar tidak datang karena kurangnya kemampuan, tetapi karena ketidakmampuan untuk tetap rendah hati saat mulai berhasil. Ego membuat kita lupa bahwa setiap pencapaian memiliki fondasi yang rapuh jika tidak dibangun dengan disiplin. Ryan Holiday juga membahas tentang bahaya identitas yang kaku. Ketika kita terlalu melekat pada satu label pintar, berhasil, berpengalaman, kita menutup diri dari kemungkinan bertumbuh lebih jauh. Karena setiap kali kita belajar hal baru, kita harus mengakui bahwa ada sesuatu yang belum kita kuasai. Dan bagi ego itu, terasa seperti ancaman. Buku ini juga menekankan pentingnya bekerja dalam diam. Bukan semua usaha perlu diumumkan, bukan semua proses perlu divalidasi. Justru, kerja sunyi tanpa sorotan sering menghasilkan karya yang paling kuat. Ryan Holiday mengingatkan bahwa fokus pada proses adalah cara terbaik untuk menjaga ego tetap terkendali. Karena ketika perhatian kita terarah pada apa yang harus dikerjakan ego, kehilangan panggungnya. Mungkin kerendahan hati bukan tentang meremehkan diri, tetapi tentang memberi ruang bagi diri kita untuk terus belajar bahkan ketika kita sudah cukup jauh berjalan. Dan disitulah ego berhenti menjadi musuh dan berubah menjadi pengingat bahwa kita belum selesai. Mungkin bukan dunia yang menghambat langkahmu, mungkin egomu sendiri yang membuatmu berhenti belajar. Karena begitu kita merasa sudah sampai, kita berhenti bertumbuh. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri. Ia adalah kesadaran bahwa selalu ada ruang untuk belajar dan selalu ada hal yang belum kita pahami. Dan justru disitulah kekuatan sejati muncul. Ego is the enemy mengajarkan satu pelajaran sederhana, bahwa musuh terbesar dalam hidup seringkali bukan kegagalan, melainkan perasaan bahwa kita sudah cukup hebat. Ketika ego diredam,
fokus kembali ke proses. Dan di sanalah pertumbuhan yang nyata terjadi. Jika video ini terasa menampar, anggap saja itu tanda bahwa kamu masih mau belajar. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang berjuang dengan egonya. Dan jika kamu ingin setiap hari mendapatkan refleksi hidup dari buku-buku terbaik dunia, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi. Sampai bertemu di video berikutnya dengan satu buku dan satu pelajaran hidup baru.